Gedung DPR di Senayan tampak berbeda pagi itu. Barisan mobil mewah berjejer di halaman, para anggota dewan berjalan cepat menuju ruang sidang paripurna. Udara terasa berat, bukan hanya karena mendung yang menggantung di langit Jakarta, tetapi juga karena isu besar yang akan diputuskan, RUU Perampasan Aset. Semua tahu, undang-undang ini bisa menjadi tonggak sejarah atau justru bara konflik baru. Di dalam ruang sidang, Puan Maharani duduk di kursi pimpinan. Senyumnya kaku, pandangannya menyapu seisi ruangan. Palu sidang di tangannya terasa lebih berat dari biasanya. Ia sadar, setiap ketukan hari itu akan tercatat dalam sejarah politik Indonesia. Namun, ia juga tahu bahwa di baliknya ada bayangan besar ibunya, Megawati, yang tak ingin partai tunduk begitu saja pada tekanan istana. Tepat pukul 10 pagi, sidang dimulai. Suara riuh anggota dewan yang saling berbisik, sebagian melambaikan map penuh catatan, sebagian lain sibuk berkoordinasi lewat ponsel. Ketika Puan mengetukkan palu pertama, ruangan sontak hening. Sidang paripurna hari ini membahas RUU Perampasan Aset, ucapnya dengan nada datar. Namun, ketegangan justru semakin terasa. Dari bangku pengamat, mata publik terarah pada kursi undangan VIP. Presiden Prabowo hadir, duduk tegak dengan jas hitam rapi. Ekspresinya sulit ditebak, namun sorot matanya tajam, seolah ingin menembus hati setiap anggota dewan. Kehadirannya jelas memberi tekanan tambahan. Banyak yang berbisik, ini pertama kalinya seorang presiden turun langsung mengawasi jalannya pembahasan RUU di DPR. Fraksi pertama yang diberi kesempatan bicara langsung menyalakan api perdebatan. Juru bicaranya berteriak lantang, RUU ini penting, negara harus berani merampas harta hasil kejahatan korupsi tanpa kompromi. Tepuk tangan terdengar dari beberapa kursi, tetapi ejekan juga melayang dari sisi lain. Atmosfer ruang sidang mulai panas, seolah siap meledak kapan saja. Tak lama kemudian, seorang anggota fraksi oposisi berdiri. Dengan wajah merah padam, ia menyindir keras, apakah kita ingin negara ini berubah menjadi otoriter? RUU ini bisa dipakai untuk membungkam lawan politik. Jangan sampai ini jadi alat balas dendam kekuasaan. Teriakan itu disambut sorak-sorai, sebagian berteriak, setuju, sebagian lainnya menuding balik. Puan berusaha menenangkan, namun nada suaranya tenggelam oleh keributan. Ia mengetukkan palu berkali-kali, tapi justru menambah gaduh. Kamera televisi menyorot wajah-wajah tegang, membuat rakyat di rumah bisa menyaksikan bagaimana wakil mereka lebih sibuk saling serang daripada mencari solusi. Di sudut ruang, beberapa anggota dewan terlihat saling berbisik sembari melirik ke arah Prabowo. Ada ketakutan jelas di mata mereka. Ancaman istana tentang pemangkasan anggaran partai-partai sudah beredar sejak kemarin, dan kini terasa nyata. Prabowo hanya duduk diam, tetapi diamnya bagaikan petir yang belum menyambar. Sementara itu, di kursi undangan khusus, Megawati tak hadir secara fisik, namun seolah-olah bayangan dan pengaruhnya menghantui jalannya sidang. Beberapa politisi partainya terlihat ragu-ragu, antara mengikuti garis partai atau tunduk pada tekanan presiden. Puan sendiri hanya bisa menggenggam palu lebih erat, berusaha menjaga wajahnya tetap tenang. Sidang baru berjalan 1 jam, namun sudah terasa seperti medan perang. Teriakan, tudingan, dan adu argumen mengisi ruangan. Kamera-kamera media menyorot setiap detail, siap mengubah momen itu menjadi headline nasional. Di luar gedung, massa mulai berkumpul, menunggu hasil rapat yang bisa menentukan arah bangsa. Api di Senayan sudah menyala, dan tak seorang pun tahu siapa yang akan terbakar lebih dulu. Langkah Presiden Prabowo terdengar mantap ketika memasuki ruang rapat terbatas di Istana Merdeka. Udara di ruangan itu dingin karena pendingin ruangan, namun suasana justru terasa panas oleh ketegangan yang menggantung. Para menteri, kepala staf, dan penasihat presiden sudah duduk menunggu, sebagian menunduk, sebagian lagi menatap gelisah. Prabowo membuka rapat tanpa basa-basi. Suaranya berat, setiap kata seperti pukulan yang menghantam dinding. Ia menegaskan bahwa RUU Perampasan Aset bukan sekadar wacana, melainkan keharusan demi menyelamatkan negara dari cengkeraman korupsi. Ia menatap tajam ke arah salah satu menteri yang dikenal dekat dengan kubu Megawati, membuat lelaki itu langsung terdiam, tak berani menanggapi. Kalau DPR masih main-main, ujar Prabowo dengan suara meninggi, anggaran partai-partai yang membangkang akan saya bekukan. Tidak ada kompromi.
Negara ini sudah terlalu lama dijajah oleh maling berkedok pejabat. Kalimat itu membuat suasana ruangan hening. Semua tahu, Presiden benar-benar serius. Kepala Staf Presiden mencoba meredakan ketegangan dengan melaporkan perkembangan situasi di lapangan. Demonstrasi mulai membesar, opini publik terbelah, dan media terus memberitakan konflik ini. Rakyat menunggu keputusan cepat, Pak. Kalau dibiarkan berlarut, bisa muncul gelombang protes lebih luas, katanya hati-hati. Prabowo mengangguk singkat, lalu memukul meja dengan tangannya. Biarkan mereka protes. Kalau niat kita lurus, rakyat pada akhirnya akan mengerti. Yang saya takutkan bukan protes, tapi kompromi setengah hati di Senayan. Itu musuh terbesar kita. Beberapa menteri hanya bisa bertukar pandang, sadar bahwa perintah presiden tak bisa ditawar. Sementara itu, di sebuah ruangan lain di istana, para penasihat politik berdiskusi sengit. Ada yang menilai ancaman presiden bisa memicu perlawanan balik partai besar, terutama PDIP. Ada pula yang berpendapat langkah keras itu justru perlu untuk mengguncang kemapanan. Semua orang tahu, yang dipertaruhkan bukan sekadar undang-undang, melainkan arah masa depan politik Indonesia. Prabowo kembali menegaskan instruksinya. Setiap menteri diminta turun langsung melakukan lobi, memastikan fraksi-fraksi kunci di DPR tidak berani membelot. Ia bahkan menyebut nama-nama anggota dewan yang dianggap berpotensi menjadi batu sandungan, memerintahkan agar mereka dipantau dengan cermat. Wajah-wajah di ruangan semakin pucat, sadar betapa jauh presiden siap melangkah. Ketika rapat berakhir, Prabowo berdiri tegak, pandangan matanya mengarah ke jendela besar yang memperlihatkan Monas berdiri kokoh di kejauhan. Ini bukan sekadar RUU, katanya lirih namun jelas terdengar oleh semua yang hadir. Ini adalah ujian, apakah kita benar-benar berani melawan korupsi atau hanya pandai bersembunyi di balik kata demokrasi. Berita tentang ancaman presiden bocor keluar hanya dalam hitungan jam. Media sosial mendidih, berita daring penuh dengan judul mencolok, asterisk presiden ancam bekukan anggaran partai penolak RUU. Asterisk publik terbelah, sebagian mendukung ketegasan itu, sebagian lain mengecam sebagai bentuk otoritarianisme. Suara rakyat kini berubah menjadi amunisi bagi masing-masing kubu. Puan Maharani membaca berita itu di ruang kerjanya di DPR. Matanya terpejam, napasnya berat. Ia tahu ancaman itu bukan sekadar gertakan. Namun, di telinganya masih terngiang pesan Megawati malam sebelumnya, asterisk, jangan biarkan partai kita dipaksa tunduk. Asterisk Puan terjebak di persimpangan yang kian sempit. Sementara itu, Megawati menerima laporan dari orang-orang kepercayaannya. Ia menatap kosong keluar jendela rumahnya di Toko Umar, lalu bergumam lirih, kalau dia pikir bisa menekan kami dengan ancaman, berarti dia belum mengenal betul darah yang mengalir dalam tubuh PDIP. Ucapannya dingin, membuat suasana ruangan seolah membeku. Malam itu, Jakarta beristirahat dalam kegelisahan. Di Senayan, api perdebatan belum padam. Di istana, bara ancaman semakin menyala. Dan di rumah-rumah rakyat, pertanyaan besar terus bergaung, apakah negeri ini sedang melawan korupsi, atau justru melangkah menuju konflik politik terbesar dalam 2 dekade terakhir. Lampu kristal berkilauan di lobi sebuah hotel mewah di kawasan Sudirman. Dari luar, suasananya tampak biasa, para tamu asing lalu lalang, musik lembut mengalun dari grand piano. Namun di lantai atas, di balik pintu ruangan VIP yang dijaga ketat, berlangsung pertemuan yang jauh dari kesan santai. Para utusan politik berkumpul, membawa agenda tersembunyi yang akan menentukan arah RUU perampasan aset. Di meja bundar, 2 kubu besar saling berhadapan. Utusan istana duduk tegak, wajahnya dingin, membawa pesan langsung dari Presiden Prabowo. Di seberang, perwakilan Megawati hadir dengan sikap hati-hati namun penuh keyakinan. Keduanya paham, percakapan malam itu bukan sekadar diplomasi, melainkan adu nyali yang bisa mengubah peta kekuasaan. Presiden ingin kepastian, suara utusan istana terdengar datar, tapi menekan. Dukungan fraksi Anda akan menjadi bukti siapa yang benar-benar berdiri di sisi rakyat. Kami bisa memberikan ruang lebih besar di pemerintahan, bahkan kursi strategis yang sudah lama diincar partai Anda. Tawaran itu dilontarkan seperti kartu truf yang diharapkan bisa meluluhkan lawan. Perwakilan Megawati menanggapi dengan senyum tipis. Kami tidak bisa menerima begitu saja. RUU ini masih penuh celah. Apakah benar untuk memberantas korupsi,
atau hanya menjadi senjata untuk menundukkan siapapun yang dianggap lawan. Nada bicaranya halus, tetapi sindirannya jelas menusuk. Percakapan semakin panas ketika utusan istana menekankan ancaman anggaran yang sudah dibocorkan sebelumnya. Tanpa dukungan, partai Anda akan kesulitan bertahan. Presiden tidak main-main. Kalimat itu membuat seisi ruangan sunyi. Hanya suara pendingin ruangan yang terdengar, menciptakan kesan mencekam. Namun, kubu Megawati tetap bergeming. Kami tidak akan diatur dengan ancaman. Partai ini sudah berdiri jauh sebelum banyak dari Anda masuk politik. Kami tahu bagaimana cara bertahan. Tatapannya tajam, seolah ingin menegaskan bahwa tekanan sebesar apapun tak akan mematahkan tekad mereka. Di luar ruangan, seorang staf hotel yang tak sengaja lewat mendengar percakapan sengit itu. Malam itu juga, informasi bocor ke beberapa jurnalis. Tidak butuh waktu lama, kabar tentang pertemuan gelap di Hotel Bintang 5 menyebar. Media sosial mendidih, publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berjuang untuk rakyat, dan siapa yang sibuk memperdagangkan kekuasaan. Sementara itu, di dalam ruangan, negosiasi berubah menjadi saling tuduh. Utusan istana menyinggung skandal lama yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan publik, sedangkan perwakilan Megawati menuding balik tentang ambisi kekuasaan yang tak terkendali. Kata-kata yang dilontarkan terdengar seperti peluru, menembus pertahanan lawan. Pertemuan akhirnya ditutup tanpa hasil. Kedua belah pihak keluar dengan wajah kaku, berusaha menutupi kegagalan mereka di depan publik. Namun, bayangan konflik semakin jelas. Tidak ada kompromi malam itu, hanya api yang semakin membesar. Prabowo menerima laporan kegagalan tersebut dengan rahang mengeras. Ia berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya di istana, sambil mengepalkan tangan. Kalau begitu, kita hadapi di sidang. Tidak ada lagi ruang tawar-menawar. Kata-katanya tegas, membuat semua orang di sekitarnya menahan napas. Di Teguh Umar, Megawati mendengar laporan yang sama dengan tatapan kosong. Setelah lama terdiam, ia berkata pelan, kalau mereka mau perang politik, maka kita akan hadapi dengan cara kita sendiri. Kalimat itu membuat orang-orang di sekitarnya saling berpandangan, sadar bahwa badai besar sedang dipanggil. Malam itu Jakarta tetap gemerlap dengan lampu-lampu kota. Namun di balik cahaya, awan hitam politik semakin menebal. Lobi yang gagal hanya menambah luka, memperbesar jurang di antara kekuatan besar. Semua orang tahu, benturan yang lebih keras sudah menunggu di depan, dan Senayan akan segera menjadi panggungnya. Pagi itu, jalanan sekitar Senayan dipenuhi lautan manusia. Ribuan orang berbondong-bondong datang dengan spanduk, poster, dan bendera. Di satu sisi, massa pro RUU berteriak lantang, rampas aset koruptor, selamatkan negeri. Sementara di sisi lain, kelompok penolak menyuarakan kekhawatiran, tolak RUU otoriter, jangan biarkan demokrasi mati. Dua arus besar dengan keyakinan berbeda saling berhadapan, hanya dipisahkan barikade polisi. Asap dari pedagang kaki lima bercampur dengan bau keringat ribuan orang, menciptakan aroma khas demonstrasi. Suara toa menggema dari berbagai arah, masing-masing orator berusaha menguasai massa dengan retorika penuh semangat. Beberapa mahasiswa naik ke atap mobil komando, menyuarakan seruan keras agar rakyat tidak tunduk pada tekanan penguasa. Polisi bersenjata lengkap berdiri tegak, membentuk barisan rapat. Helm pelindung berkilau di bawah sinar matahari, tameng plastik siap menghalau dorongan massa. Komandan lapangan berulang kali mengingatkan agar situasi tetap terkendali, tapi dari raut wajah aparat jelas terlihat kekhawatiran. Jumlah massa semakin bertambah, gelombang manusia datang silih berganti. Ketegangan meningkat ketika sekelompok demonstran melemparkan botol plastik ke arah aparat. Sorakan keras membahana, memicu adrenalin massa lain yang sudah sejak awal menahan emosi. Polisi segera membalas dengan peringatan melalui pengeras suara, meminta semua pihak menahan diri. Namun, suara peringatan itu tenggelam dalam teriakan ribuan orang. Di tengah kerumunan, seorang aktivis muda mengangkat megafon. Dengan suara bergetar namun penuh keyakinan, ia berteriak, kalau RUU ini disahkan, siapa yang menjamin tidak akan dipakai untuk menyingkirkan lawan politik? Kita bukan melawan hukum, tapi melawan kesewenang-wenangan. Kalimatnya disambut sorak-sorai meriah dari kubu penolak. Tak jauh dari sana, seorang orator kubu pendukung naik ke truk kecil. Ia membalas dengan nada penuh emosi, justru yang menolak RUU ini adalah mereka yang takut harta haramnya dirampas.
Negara harus tegas, tidak ada lagi kompromi dengan maling uang rakyat. Massa pendukung pun mengguncang udara dengan tepuk tangan dan teriakan. Bentrok kecil tak terelakkan. Dorongan antar kelompok massa membuat barikade aparat terguncang. Batu kecil mulai berterbangan, diikuti dengan lemparan botol kaca. Polisi merespons dengan menyemprotkan air dari mobil water cannon, membuat kerumunan berhamburan. Suasana berubah kacau dalam hitungan detik. Media nasional menyiarkan langsung setiap momen. Kamera menyorot wajah-wajah penuh amarah, asap gas air mata yang mulai mengepul, serta teriakan pilu dari mereka yang terluka. Di layar televisi, rakyat di seluruh Indonesia bisa menyaksikan bagaimana jalanan ibu kota berubah menjadi medan tempur politik. Dari dalam gedung DPR, suara gemuruh massa terdengar jelas. Puan Maharani menatap keluar jendela ruang kerjanya, melihat kepulan asap putih dari kejauhan. Napasnya berat, seakan menyadari bahwa apapun keputusan sidang nanti, akan selalu ada pihak yang merasa dikhianati. Bayangan ibunya kembali menghantui pikirannya, sementara tekanan istana terus menempel di pundaknya. Di istana, Prabowo berdiri di depan layar besar yang menayangkan siaran langsung. Matanya menyipit, rahangnya mengeras. Ia tahu massa bukan sekadar protes spontan, melainkan bagian dari strategi politik untuk menekan. Kalau mereka mau uji kekuatan di jalan, biarkan, gumamnya, tapi keputusan tetap ada di Senayan. Sementara itu, di Tuku Umar, Megawati menonton perkembangan. Dengan wajah dingin, ia hanya berujar singkat kepada orang-orang di sekelilingnya, "Lihatlah, rakyat tahu siapa yang sedang mencoba bermain api. Kita tidak akan mundur." Kalimatnya seperti isyarat bahwa konflik ini belum mencapai puncaknya. Hari itu berakhir dengan puluhan orang luka-luka dan puluhan lainnya ditangkap. Namun bukan luka fisik yang paling menakutkan, melainkan luka politik yang makin terbuka. Jalanan Jakarta membara, dan semua mata kini tertuju pada sidang berikutnya di DPR, tempat api sesungguhnya akan diuji. Hari itu, ruang paripurna DPR dipenuhi wajah-wajah tegang. Suara ribuan demonstran di luar masih terdengar samar, membuat suasana dalam gedung semakin berat. Puan Maharani duduk di kursi pimpinan dengan raut serius, palu sidang berada di genggamannya. Ia tahu, setiap ketukan akan menjadi simbol pertarungan antara dua kekuatan besar, istana dan Tuku Umar. Ketika sidang dimulai, sorotan kamera televisi menyorot barisan anggota dewan yang duduk dengan wajah penuh strategi. Ada yang sibuk membuka map berisi data, ada yang berbisik dengan kolega, sementara sebagian lainnya menatap kosong ke depan, menyimpan kegelisahan. Semua sadar, hari ini bukan sekadar pembahasan RUU, tetapi babak baru dalam sejarah politik negeri. Fraksi pertama yang mendapat giliran bicara langsung memanaskan ruangan. Juru bicaranya berbicara lantang, RUU perampasan aset adalah langkah maju. Rakyat muak melihat koruptor tertawa sambil menumpuk harta. Negara harus hadir, bukan ragu. Tepuk tangan membahana dari sebagian kursi, sementara sisi lain justru bersorak mengejek. Seorang anggota fraksi oposisi kemudian berdiri, menatap sekeliling dengan sorot mata tajam. Apakah kita buta? RUU ini berpotensi dipakai sebagai senjata politik. Kita tidak melawan korupsi dengan memberikan kekuasaan tanpa batas pada penguasa. Jangan biarkan hukum menjadi alat balas dendam. Kalimatnya langsung disambut teriakan protes dari kubu pendukung. Puan berusaha menenangkan dengan mengetukkan palu, namun suaranya tenggelam dalam kegaduhan. Ia kembali mengingat pesan Megawati, "Kamu harus berdiri tegak, jangan biarkan mereka memaksa partai kita tunduk." Pesan itu berputar-putar di kepalanya, membuat beban yang ia pikul semakin berat. Di balkon atas, Prabowo hadir dengan tatapan dingin. Ia duduk tegak, tangan terkepal, sesekali menatap layar besar yang menampilkan angka kehadiran anggota DPR. Diamnya menjadi tekanan tersendiri. Anggota dewan yang masih ragu-ragu merasa sorotan matanya seperti pisau yang bisa menebas kapan saja. Perdebatan semakin panas ketika seorang politisi senior berdiri dan menyindir dengan nada sinis, "Jangan sampai kita menjual demokrasi hanya demi menunjukkan keberanian palsu. Apakah kita ingin negara ini berubah jadi mesin kekuasaan yang bisa merampas harta siapapun?" Kata-katanya memicu gelombang riuh, sebagian berteriak mendukung, sebagian lagi menuding penuh amarah. Seorang anggota fraksi pendukung berdiri spontan, suaranya meninggi. "Siapa yang takut kalau tidak punya dosa?
Hanya maling yang berteriak ketika ada undang-undang seperti ini. Jangan jadi tameng para koruptor. Perkataan itu langsung memecah ruangan, adu mulut tak terhindarkan. Sementara itu, media televisi dan daring menyiarkan langsung jalannya sidang. Rakyat menyaksikan bagaimana wakil mereka saling serang dengan kata-kata, seolah lupa pada ribuan orang di luar yang tengah berjuang menyuarakan aspirasi. Tagar pro dan kontra membanjiri media sosial, menambah panasnya atmosfer nasional. Puan akhirnya kembali mengetukkan palu keras-keras. Tenang, kita bukan sedang berkelahi di jalanan. Kita sedang membuat keputusan untuk bangsa, serunya, meski wajahnya sendiri pucat menahan tekanan. Kalimat itu hanya menahan kegaduhan sebentar, sebelum perdebatan kembali bergulir lebih sengit. Di ruang VIP, beberapa lobi kilat berlangsung. Utusan istana berkeliling, membisikkan janji jabatan dan proyek, sementara orang-orang Megawati mengingatkan garis partai. Suasana ruang sidang seolah dua lapis, perdebatan terbuka di podium, dan manuver gelap di balik kursi. Hari itu berakhir tanpa keputusan, namun semua pihak tahu pertarungan belum selesai. Voting akan segera digelar, dan saat itu tiba, tidak ada lagi ruang untuk kompromi. Ketika sidang ditutup, wajah-wajah kelelahan keluar dari ruangan, meninggalkan atmosfer yang penuh bara. Api politik ini berpindah dari jalanan ke dalam ruang sidang, menunggu ledakan besar yang sebentar lagi akan datang. Suasana Jakarta semakin mencekam menjelang sidang paripurna DPR yang akan menentukan nasib RUU perampasan aset. Jalan-jalan utama dipenuhi barisan aparat keamanan, sementara ribuan demonstran terus berdatangan membawa spanduk, poster, dan pengeras suara. Teriakan, "Setuju RUU," bercampur dengan "Tolak kediktatoran," menciptakan hiruk-pikuk yang menggema hingga ke dalam gedung parlemen. Aroma tegang merambat, seolah udara pun enggan bergerak. Di balik kaca tebal ruang rapat, para anggota dewan menatap layar monitor yang menyiarkan kerumunan di luar, menyadari bahwa keputusan mereka akan menggemparkan seluruh negeri. Prabowo sejak pagi sudah berada di istana, menerima laporan dari Kapolri dan Panglima TNI. Ia tahu, sedikit saja terjadi kericuhan, dampaknya bisa meluas menjadi krisis politik. Namun bagi Prabowo, mundur bukanlah pilihan. Ia menginginkan RUU ini lolos, bahkan jika harus memaksa. Dengan suara berat ia berpesan kepada bawahannya, jangan ada kekerasan, tapi juga jangan biarkan sidang gagal. Arahan ini membuat para aparat berada di persimpangan sulit, antara menjaga ketertiban atau menahan diri saat provokasi memuncak. Sementara itu, di ruang kerja fraksi PDIP, Puan Maharani tengah mengumpulkan para loyalisnya. Dengan nada tegas ia mengingatkan, RUU ini bisa berbalik menjadi bumerang. Jika kita tak hati-hati, partai ini bisa dianggap mengkhianati rakyat, atau malah tunduk pada tekanan kekuasaan. Sebagian anggota mengangguk, sebagian lagi gelisah. Di luar ruangan, telepon genggam bergetar tanpa henti, lobi politik dari fraksi-fraksi lain yang mencoba membujuk agar PDIP mengubah sikapnya. Megawati sendiri memilih tetap berada di kediamannya, tetapi setiap langkah Puan jelas mendapat arahan darinya. Melalui sambungan telepon, Megawati menegaskan bahwa partai harus berdiri di garis rakyat. Namun di balik kalimat itu tersimpan dilema besar, rakyat mana yang harus diikuti, mereka yang mendesak pemberantasan korupsi atau mereka yang takut kebebasan dipangkas. Puan menutup telepon dengan wajah tegang, seakan menanggung beban sejarah di pundaknya. Di ruang sidang, lonceng paripurna akhirnya dibunyikan. Deretan kursi terisi penuh, suara berdesir memenuhi ruangan besar dengan atap tinggi itu. Kamera televisi menyorot ke setiap sudut, menyiarkan secara langsung ke seluruh penjuru negeri. Rakyat menahan napas, menunggu jalannya voting yang akan menentukan apakah Indonesia melangkah ke era baru pemberantasan korupsi atau terseret dalam pertarungan politik tak berkesudahan. Fraksi-fraksi mulai mengajukan pandangan akhir. Partai oposisi menyatakan penolakan dengan alasan RUU ini berpotensi digunakan untuk menggebuk lawan politik. Fraksi pendukung pemerintah menyuarakan persetujuan penuh, menyebutnya sebagai terobosan hukum paling progresif dalam sejarah. Suara-suara beradu, sorak dan cemooh meluncur, hingga pimpinan sidang harus berulang kali mengetuk palu untuk menenangkan forum. Di luar gedung, situasi makin panas. Sebagian massa mulai mendorong barikade polisi, sementara yang lain duduk bersila, bernyanyi, dan mengangkat poster bertuliskan "Aset Rakyat".
bukan milik koruptor. Media sosial meledak dengan tagar-tagar RUU perampasan aset, membelah publik menjadi dua kubu yang saling hujat. Setiap menit, ketegangan kian meningkat, seolah negeri ini sedang berdiri di tepi jurang. Puan berdiri dari kursinya. Dengan suara mantap ia menyampaikan sikap fraksinya. Ia tidak menolak, tetapi juga tidak langsung menyetujui. PDIP, katanya, memilih jalan korektif, mendukung RUU dengan sejumlah catatan keras agar tidak digunakan sewenang-wenang. Pernyataan ini sontak menimbulkan riuh. Sebagian anggota bertepuk tangan, sebagian lain berteriak kecewa. Namun jelas, keputusan itu akan menjadi faktor penentu dalam hitungan suara. Prabowo yang menyimak jalannya sidang dari layar istana mengepalkan tangan. Ia tahu, dukungan PDIP, meski bersyarat, adalah sinyal positif. Namun ia juga sadar, kompromi ini bisa membuka pintu konflik politik lebih dalam. Jika pelaksanaan RUU nanti tidak sesuai dengan catatan yang diajukan PDIP, perpecahan bisa semakin parah. Voting pun dimulai. Satu persatu fraksi menyebutkan sikap mereka, suara dicatat, dan layar besar menampilkan hitungan sementara. Di luar, teriakan massa makin keras, mengikuti detik demi detik penentuan sejarah. Hingga akhirnya, lonceng berbunyi lagi, hasil resmi diumumkan, dan seluruh negeri menunggu dalam hening yang mencekam. Ketika angka akhir muncul di layar, sorak bergemuruh di ruang sidang bercampur dengan protes keras dari kubu penolak. RUU perampasan aset dinyatakan lolos dengan mayoritas tipis. Palu diketuk, dan sejarah pun tercatat. Namun di luar sana, ribuan orang masih bersuara, menolak menyerah pada keputusan yang mereka anggap penuh intrik. Pengesahan RUU perampasan aset seolah menjadi gong pembuka drama baru. Di luar gedung parlemen, massa yang semula bersorak kini terpecah. Sebagian merayakan kemenangan, menyalakan kembang api, dan bernyanyi, sementara kelompok penolak justru melampiaskan amarah dengan melempar botol serta batu ke arah barikade aparat. Suasana berubah mencekam, gas air mata ditembakkan, dan teriakan bercampur tangis memenuhi udara malam Jakarta. Televisi nasional menayangkan adegan itu secara langsung, membuat rakyat di seluruh negeri terbelah antara bangga atau cemas. Di dalam gedung, anggota DPR yang baru saja keluar dari ruang sidang mendapati situasi kacau. Beberapa buru-buru pulang, takut terjebak dalam kerusuhan, sedangkan yang lain tetap bertahan, mencoba menenangkan massa dari balkon parlemen. Puan sendiri memilih untuk tidak segera angkat kaki. Ia berdiri bersama beberapa anggota fraksi, menatap ke bawah, wajahnya menegang. Di benaknya berputar pertanyaan, apakah keputusan kompromi yang diambilnya akan dianggap sebagai pengkhianatan atau jalan tengah yang menyelamatkan bangsa? Prabowo memantau situasi dari istana melalui layar besar yang menyiarkan tayangan langsung. Para menterinya berdiri di sekeliling, menunggu instruksi. Ia terdiam beberapa menit, lalu berkata lirih namun tegas, jangan biarkan bangsa ini terpecah karena undang-undang. Kita harus pastikan eksekusinya adil. Kata-kata itu terdengar sederhana, namun bagi para pejabat yang mendengarnya, itu peringatan keras, tidak boleh ada penyalahgunaan sedikit pun. Sementara itu, Megawati di kediamannya menyimak berita dengan wajah sulit ditebak. Ia tahu sejarah akan menilai partainya dari keputusan hari ini. Teleponnya berdering tanpa henti, dari kader di daerah hingga tokoh-tokoh lama partai yang mengingatkan tentang risiko kehilangan simpati rakyat. Megawati hanya menjawab singkat, jaga soliditas. Rakyat akan menguji kita, jangan gentar. Kalimat itu kemudian berulang kali dikutip media, menambah aura misterius di balik sikapnya. Di jalanan, aksi massa meluas hingga ke beberapa kota besar. Surabaya, Medan, hingga Makassar dipenuhi demonstran yang menuntut agar pemerintah menjamin RUU tidak dijadikan alat politik. Sebagian kelompok mahasiswa menggelar aksi tidur di depan gedung DPRD, membawa poster dengan tulisan, "Hukum bukan alat kekuasaan." Gelombang protes ini memperlihatkan bahwa kemenangan di Senayan hanyalah awal dari pertempuran panjang. Media sosial kembali menjadi medan pertempuran opini. Tagar-tagar "Selamatkan Indonesia" dan tagar tolak RUU perampasan aset bersaing sengit dengan tagar berantas korupsi dan tagar aset untuk rakyat. Influencer, aktivis, bahkan artis ikut menyuarakan pendapat, menciptakan banjir informasi yang membuat masyarakat bingung membedakan fakta dari propaganda. Setiap pihak merasa sedang memperjuangkan kebenaran, sementara api perdebatan semakin membesar. Di balik layar,
lobi-lobi rahasia terus bergerak. Beberapa pengusaha yang selama ini nyaman dengan celah hukum mulai panik, mengirim utusan ke politisi untuk memastikan kepentingan mereka tetap aman. Sebaliknya, kelompok anti korupsi berbondong-bondong mendatangi lembaga pemerintah, menekan agar aturan pelaksana RUU segera disusun tanpa kompromi. Jakarta mendadak berubah menjadi arena negosiasi yang tak pernah tidur. Puan menghadapi dilema besar. Sebagai ketua DPR, ia harus memastikan implementasi undang-undang berjalan sesuai koridor, tetapi sebagai politisi, ia tak bisa menutup mata terhadap kepentingan partai. Dalam rapat internal, ia mengingatkan bahwa posisi PDIP sangat rentan, sedikit saja langkah salah, rakyat akan menuding mereka berpihak pada koruptor. Kalimat itu membuat ruangan hening, semua menyadari betapa tipisnya garis antara kemenangan dan kehancuran. Prabowo di sisi lain memilih mengundang sejumlah tokoh masyarakat, mulai dari ulama, akademisi, hingga aktivis anti korupsi, untuk memberi masukan. Ia sadar legitimasi politik tidak cukup, perlu dukungan moral agar pelaksanaan RUU tidak dituduh sewenang-wenang. Pertemuan itu berlangsung tertutup, tetapi kabarnya membuat banyak pihak terkejut karena Prabowo justru menunjukkan sikap hati-hati, jauh dari kesan otoriter yang dituduhkan sebagian lawan politiknya. Namun badai belum reda, beberapa kelompok oposisi merencanakan aksi besar-besaran dengan membawa massa dari berbagai daerah ke Jakarta. Mereka menamakan gerakan itu, Aksi Selamatkan Demokrasi, menuding RUU sebagai pintu masuk otoritarianisme. Intelijen pemerintah melaporkan rencana ini ke istana, memunculkan kekhawatiran akan pecahnya bentrokan lebih besar dari sebelumnya. Megawati menanggapi isu itu dengan tenang. Kepada Puan, ia berpesan, jangan gentar dengan tekanan jalanan, tapi jangan juga buta terhadap suara rakyat. Kata-kata itu terasa penuh makna, seolah menguji kematangan politik generasi penerusnya. Puan hanya mengangguk, menyadari bahwa setiap langkahnya kini berada dalam sorotan publik yang tak kenal ampun. Di tengah semua hiruk-pikuk itu, satu hal menjadi jelas, pengesahan RUU perampasan aset bukanlah akhir dari cerita, melainkan awal dari babak baru yang lebih keras. Jalan yang ditempuh Indonesia kini penuh ranjau, dan siapapun yang salah langkah bisa kehilangan segalanya, kekuasaan, legitimasi, bahkan masa depan politiknya. Semua pihak bersiap menghadapi babak berikutnya, di mana pertarungan sesungguhnya baru akan dimulai.